Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Dayani, mahasiswa PPG Batch 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250191111657 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 bertempat di SDN Merjosari 5, Kota Malang. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI di kelas 4 dengan tema menyambut usia balik dengan menggunakan subtema tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, baik anak-anak, baik-baik ingin mengabsen dulu untuk kegiatan hari ini. Yang tidak hadir siapa dan yang hadir siapa, nanti yang saya panggil namanya silakan angkat tangannya. Amiza, Ahmad Al-Hisham, Hadir. Alicia, Alicia, Hadir. Anindya, Hadir. Arif, Hadir. Arya, Hadir. Bima. Hadir. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas bisa maju ke depan. Silakan dipimpin teman-temannya. Istirahat, tumaninatan, wahirisnai salasa, khusyu'an, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kita berdoa tadi, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita. Silakan berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu.
ini untuk menambah semangat kita dalam menghadapi kegiatan pembelajaran hari ini. Kita permainan dulu, kita buat ice breaking dulu. Siapa yang sudah kangen dengan ice breaking kita? Baik, untuk itu ice breaking kita kali ini adalah clap, boom, pen. Masih ingat dengan clap, boom, pen? Baik, siapkan satu pensil. Clap, boom, clap, boom, clap, boom, boom, clap, clap, pen. Ada yang bisa mengambil, ada yang tidak bisa mengambil. Gak apa-apa, ini permainan. Kita ulang lagi. Pensil di tengah. Sekali lagi. 3, 2, 1. Boom. Boom, clap, clap, boom, clap, boom, pen. Oke, kita bacakan duduk kembali. Duduk kembali. Anak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah belajar di bab yang ketiga. Masih ada yang ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Betul sekali yang dikatakan oleh Bima. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Mu'min. Nah, untuk minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna yang 5 tadi. Al-Mu'min, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam. Pada kesempatan kali ini, Pak Iqbal akan menyampaikan tentang materi bab yang keempat, tanda-tanda baligh. Tanda-tanda apa? Baligh. Tapi sebelum itu, Pak Iqbal ingin menanyakan kepada kalian, apakah ada di antara kalian yang coba cek merasakan perubahan pada diri kalian? Entah itu badannya semakin tinggi, entah itu suaranya berubah, entah itu kulitnya yang dulunya putih, mulus, kemudian muncul jerawat. Ada yang merasa seperti itu? Ada, pasti semuanya pernah merasakan. Yang dulunya pendek, semakin lama semakin tinggi. Yang dulunya badannya kecil, semakin lama semakin besar. Dan bagaimana perasaan kalian ketika kalian mengalami perubahan diri kalian? Merasa tidak biasa. Merasa tidak biasa. Nah, ternyata hal yang kita alami tadi, perubahan fisik yang kita alami itu menandakan kita sudah masuk pada masa pubertas, masa kedewasaan. Baik-baik ingin menjelaskan tentang apa sih tujuan kita belajar tentang tanda-tanda baligh, apa sih tujuan kita belajar tentang apa kewajiban kita ketika baligh. Yang pertama, kalian bisa memahami apa itu makna baligh dalam Islam. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan tanda-tanda baligh. Yang ketiga, kalian bisa membiasakan untuk bersikap syukur, bertanggung jawab ketika kalian sudah baligh. Untuk membahas tentang baligh, kita melihat tayangan video berikut ini terlebih dahulu. Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas, seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Giri juga akan menstruasi. Bukan, Giri sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya Giri, mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Gary akan tumbuh jakun, suara semakin berat, dada menggigil
panjang dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, ibu juga akan melebar dan payudara membesar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu, kalau aku udah berubah, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Mulai dengan sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Nah, itu dia video sekilas tentang anak yang mengalami yang namanya mimpi basah dan anak perempuan yang mengalami haid. Akan kita bahas apa sih itu mimpi basah, apa sih itu haid. Kemudian pertanyaannya, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kira-kira nih dari gambar tersebut, kamu bisa menebak nggak usia orang yang ada di gambar tersebut? Dari yang pertama, misal dari sini, kira-kira dia disebut oleh anak kecil, balita, apa dewasa? Dewasa. Kira-kira usianya berapa? 40 bisa? 36 bisa? 38 bisa? 39 bisa? Oke ya. Kemudian yang kedua, kira-kira nih dewasa, anak-anak, apa bayi? Kira-kira usia anak-anak itu berapa? 5, 7, 8, 6, 9, 10 bisa? Bisa. Sama si anak-anak. Kemudian saya tanya kepada kalian, kalau kelas 4, kira-kira usia kalian berapa? 10. Ada yang 11? 11 ada? Ada. Ada yang 8? Tidak ada. 9? Ada. Kemudian sebelum kita masuk lagi kepada pembahasan materi, saya punya games untuk kita bisa mengasah kemampuan kita sebelum kita masuk dalam materi pembahasan. Oke, nanti menjawabnya terkelompok. Juga dari kelompok Abu Sani dulu. Silakan. Tanda balik bagi perempuan kira-kira apa? Apa? Datang bulan. Kelompok Ibu Rusti. Masa balik menandakan seseorang sudah mulai wajib menjalankan perintah Allah. Kita masuk pada pembahasan. Apa sih definisi balik itu? Balik diambil dari kata balagha yang artinya sampai. Maksudnya sampai apa? Anak tersebut, orang tersebut sudah sampai kepada masa dewasa. Masa apa? Dewasa. Kalau sudah memasuki usia dewasa, artinya dia sudah dibebani dengan hukum Islam, wajib sholat, wajib puasa. Kemudian apa tanda-tanda balik bagi laki-laki? Yang pertama, laki-laki lagi ya, keluarnya air mani ketika usia 9 tahun. Yang kedua, tanda balik bagi laki-laki, kalau dia belum mimpi basah sampai usia 15 tahun, dia tetap dihukumi balik. Selanjutnya, itu kan tadi laki-laki. Yang perempuan, tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu fikih. Yang pertama, perempuan mengalami keluarnya darah haid. Yang pertama. Yang kedua, usia 15 tahun. Bisa Pak, saya itu tadi malam mimpi basah. Bagaimana supaya saya itu suci? Karena orang yang dalam keadaan mimpi basah, dia tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh memegang Quran. Lalu bagaimana supaya saya itu suci? Mandi junub. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tangan. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu.
namun tidak sampai mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan. Setelah itu, bagi yang anak atau orang yang dia tadi junub, maka ada larangan yang tidak boleh dilakukan. 1. Sholat. 2. Sujud. 2. Sujud syukur, sujud tilawah. 3. Tawaf mengelilingi Ka'bah. 4. Membaca, menyentuh, membawa Al-Quran dan iktikaf di masjid. Setelah ini Pak Iqbal ingin memberikan studi kasus. Apa itu studi kasus? Jadi studi kasus adalah permasalahan yang terjadi di sekitar kita, yang mana permasalahan itu seputar tentang balik. Saya kasih contoh di sini. Di sini ada contoh Hasan berusia 13 tahun. Ia belum pernah mengalami mimpi basah, tetapi sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Di sini Pak sudah punya studi kasus. Ada 4 kelompok. Kita sudah membentuk 4 kelompok berdasarkan dengan kemampuan masing-masing siswa, dan saya sudah membagi daftar masing-masing kelompok. Kemudian masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan 3 studi kasus. Setelah itu selesai, kalian boleh maju ke depan untuk presentasi dan kelompok yang lain boleh menanggapi. Paham sampai sini? Baik, saya bagikan dulu ya. Dari kelompok Al-Ghazali, kelompok Al-Rusdi, kelompok Al-Farabi, kelompok Ibnu Sina. Nanti jawabannya ditulis di lembar jawaban yang sudah saya berikan. Silakan boleh diskusi dengan temannya. Seorang siswa bernama Arya, usia 14 tahun, sedang sekolah, hanya meminta siswa untuk membawa ya, membaca surat Arya ini dia sedang membaca. Sini, diskusikan. Situ boleh. Lagi berikutnya apa? Siapa yang paling nulis? Ya. Saya ingin perlu tambah ini coba. 1. Senang siswi bernama Jafar, berusia 13 tahun, tentu saja mengalami mimpi basah untuk pertama kali. Ia bingung karena tidak tahu apa yang dan melakukan sholat yang ada di biasa. Tantangan ini saat pelajaran PAI. Anak laki bernama Ahmad, usia 9 tahun, rajin ke masjid dan hafal Al-Quran. Ahmad berhati-hati untuk melaksanakan. Sebelum kita memulai presentasi untuk masing-masing kelompok masuk ke depan, kali ingin membuat sebuah permainan ice breaking dulu untuk membuat diri kita lebih bersemangat lagi. Ice breaking kali ini adalah Simon berkata, tapi diganti dengan Pak Iqbal berkata. Jadi ketika ada kalimat Pak Iqbal berkata pertama
dilakukan. Paham? Oke, kita mulai konsentrasi. Pak Iqbal berkata pegang kepala. Pak Iqbal berkata pegang telinga. Pegang mulut. Konsentrasi lagi ya, konsentrasi. Pak Iqbal berkata angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, kan? Tangan semuanya. Baik, silakan yang presentasi. Dimulai dari kelompok Agus Sari dulu, silakan maju. Bernama Rafi, berusia 8 tahun, sering mengambil uang orang tuanya tanpa izin untuk membeli jajan di warung. Ketika ketahuan, dia mengaku tanpa izin. Saya kan belum balik, jadi belum berdosa kan Bu. Orang tuanya bingung, apakah benar anak yang belum balik tidak berdosa, padahal perbuatannya jelas salah. Pertanyaan, mengapa anak seperti Rafi tidak langsung berdosa ketika berbuat salah? Padahal perbuatannya menyalahi ajaran Islam, dan apakah yang dikatakan oleh Rafiq itu benar? Apa jawabannya? Salah apa? Karena sebaiknya sikap kita semisal usia belum balik dalam menjaga perbuatan dosa seperti yang dilakukan. Apa yang harus kita lakukan supaya mencegah diri kita tidak berperilaku seperti Rafiq? Pertanyaan jujur, apa lagi? Minta izin saat mengambil uang. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Al-Ghazali. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ibnu Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun mengalami peristiwa di mana ia mengeluarkan cairan mani setelah mimpi. Orang tuanya bingung, apakah anak tersebut sudah dianggap balik dewasa secara syar'i atau belum? Karena biasanya usia balik terjadi lebih dari 9 atau 12 tahun. Menurut ilmu fikih, apakah anak laki-laki tersebut sudah balik atau belum? Apa jawabannya? Sudah boleh atau belum? Belum dianggap balik karena belum berusia 9 tahun. Yang kedua pertanyaannya? Apakah dia juga dikenakan hukum taklif? Dalam dikenakan karena minimal dari usia 9 tahun. Kita berikan tepuk tangan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Setelah penampilan dari teman-teman kalian yang tadi presentasi dengan sangat baik, mari kita refleksi kegiatan dari hasil diskusi teman-teman kita semuanya. Tadi ada banyak kasus yang sudah disajikan oleh teman-teman kalian di depan. Contoh seperti Hasan tadi, yang lupa mandi junub, pada tadi malam dia sudah mandi basah, kemudian langsung sholat. Kemudian ada juga tadi anak perempuan, siapa namanya? Siti, yang haid tapi menghafal Quran. Ternyata banyak sekali kasus-kasus orang yang sudah balik tapi belum paham apa saja larangan yang harus ditinggalkan oleh orang yang sedang junub. Larangan yang tidak boleh dilakukan apa? Membaca Quran, memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, sholat, puasa, yang sudah kita bahas tadi di sebelumnya. Ternyata banyak sekali. Selain itu, kasus-kasus yang di luar sana nanti ketika kamu sudah mengalami fase balik, itu akan mengalami banyak kasus. Maka kita harus belajar paham tentang tanda-tanda balik dan kewajiban-kewajiban balik. Setelah tadi kita sudah membahas tentang
diskusi studi kasus. Baiklah, akan memberikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan masing-masing anak. Saya rasa soalnya ini sangat mudah karena sudah kita pelajari mulai awal tadi sampai saat ini. Kalau ada soal yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Jangan sebutkan dua tanda-tanda baik bagi laki-laki. Ini kan sudah dijelaskan. Apa coba tandanya? Yang sudah boleh dikumpulkan. Bapak, di situ saja, biasanya di sana. Kemudian refleksi hari ini. Jadi sudah kita bahas tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan. Saya ingin tanya, apa itu balik yang sudah kamu tahu? Ada yang bisa menjawab? Balik itu apa? Apa? Gimana balik? Sudah deh, puasa. Apa saja tanda-tanda balik menurut Islam? Ada yang bisa menjawab? Bagi laki-laki, tanda-tanda balik bagi laki-laki apa? Aduh, basah. Yang tadi apa? Sudah berusia 15 tahun. Itu kalau laki-laki. Yang perempuan, tanda balik bagi perempuan apa? Menstruasi, haid. Satunya? Kan ada dua tanda. Apa? Umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Kemudian kewajiban orang yang sudah tertib. Apa ada yang bisa menjawab? Apa? Sholat 5 waktu, apa lagi? Puasa, apa lagi? Apa? Zakat. Baik anak sekalian, untuk pelajaran hari ini, saya ingin menilai, saya ingin tahu bagaimana perasaanmu ketika pelajaran hari ini, kemudian hal-hal yang kamu merasa sulit atau apa yang kamu sukai dari kegiatan pelajaran hari ini. Silahkan kamu tulis di refleksi pembelajaran. Jangan ditulis, dikali perasaannya. Apa yang kamu rasakan hari ini, bagaimana perasaanmu, kemudian setelah kamu belajar tentang kata-kata balik tadi, atau apa yang kamu sukai. Kemudian hari ini apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan pembelajaran hari ini. Saya mau membacakan satu kan, silakan lagi. Kita ingin tahu bagaimana refleksi yang dibacakan oleh refleksi pembelajaran PAI. Tanda-tanda balik. Hari ini aku belajar tanda-tanda balik. Hal yang aku sukai hari ini, tes pikir dan videonya. Hal-hal yang menurutku sulit saat presentasi. Bagaimana perasaanku sehari ini? Senang. Apa saja yang perlu diperbaiki dari kegiatan pembelajaran hari ini? Membantu teman. Oke. Buat kamu lagi dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Ada yang mau lagi? Maju. Oke, silakan. Aisyah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku belajar bahasa sejak hari. Hal yang paling aku sukai hari ini ice breaking. Hal yang menurutku sulit karena bahasa aku dan mengerjakan soal. Ya. Soal kemungkinan. Apa saja yang perlu diperbaiki dari kegiatan pembelajaran hari ini? Berpikir lagi dalam pembelajaran. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, silakan kumpulkan desa di sini. Kita tepuk anak soleh untuk menambah semangat kita di pagi hari ini. Tepuk anak soleh. Nah, pada akhirnya kesimpulan hari ini adalah Thalib itu menandakan bahwasanya kita sudah dewasa dan sudah dikenai hukum taklif, hukum Islam, wajib puasa, wajib sholat, dan wajib menjalankan perintah Allah. Dan nantinya kalau kalian sudah balik, maka wajib untuk melaksanakan perintah Allah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi kisah hijrah Nabi Muhammad menuju ke kota Madinah. Sudah siap untuk pertemuan di minggu depan? Siap. Sudah siap? Jadi itu saja yang dapat Michael sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.